Seorang driver ojol sederhana, nekat melamar perawat cantik. Tapi bukannya diterima, dia malah dihina habis-habisan, ditertawakan, bahkan dianggap tidak pantas. Namun siapa sangka, di balik jaket ojolnya, ternyata pria ini menyimpan identitas mengejutkan. Dan saat semua rahasia terbongkar, orang-orang yang dulu menghina hanya bisa menunduk menyesal. Penasaran bagaimana kisah lengkapnya? Simak cerita ini sampai habis, jangan di-skip, karena endingnya bakal bikin kamu tercengang. Sebelum kita lanjut ke kisah yang penuh hikmah ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe. Supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita yang bisa menyentuh hati dan membuka mata. Karena dari kisah sederhana, sering lahir pelajaran luar biasa. Di sebuah kota yang selalu ramai, Arka menjalani hari-harinya sebagai driver ojol. Setiap pagi ia sudah bersiap dengan jaket hijau lusuhnya, helm yang warnanya mulai pudar, dan motor tua yang menjadi saksi perjuangannya mencari nafkah. Walau hidup sederhana, Arka selalu menjalaninya dengan ikhlas. Rumah sakit adalah salah satu tempat yang paling sering menjadi titik jemputnya. Banyak pasien, keluarga, atau pengunjung yang memesan jasa ojek online untuk pulang atau sekadar bepergian. Dari rutinitas itu, Arka mulai mengenal sosok yang membuat jantungnya berdebar. Citra, seorang perawat cantik yang terkenal ramah kepada semua orang. Citra bukan hanya cantik karena parasnya, tetapi juga karena ketulusannya. Rambut hitamnya yang selalu diikat rapi, wajah segarnya meski lelah bekerja, dan senyuman hangat yang tak pernah lepas dari bibirnya membuat banyak pasien merasa nyaman. Baginya, pekerjaannya adalah panggilan hati, bukan sekadar mencari nafkah. Suatu sore, saat Arka sedang menunggu orderan di depan rumah sakit, ia melihat Citra membantu seorang nenek renta turun dari kursi roda. Dengan penuh sabar, Citra menggandeng nenek itu hingga ke pintu keluar. Melihat pemandangan itu, hati Arka terenyuh. Perawat itu luar biasa baik, gumam Arka pelan, seolah dirinya tak sadar sedang tersenyum kecil. Tak lama kemudian, orderan masuk ke aplikasi Arka. Ternyata, yang memesan adalah nenek yang tadi ditolong Citra. Dengan sigap Arka menghampiri. "Nek, ini pesan ojek ya? Saya yang jemput," ucap Arka sopan. Citra yang masih mendampingi nenek itu menoleh dan menatap Arka. Untuk pertama kalinya, tatapan mereka bertemu. "Oh, kebetulan sekali. Mas, tolong jaga nenek ini ya di perjalanan. Beliau habis kontrol, jangan sampai terlalu capek," kata Citra dengan suara lembut. Arka sempat terdiam, jantungnya berdebar. Ia hanya mampu mengangguk sambil tersenyum canggung. "Siap, Mbak. Tenang saja, nenek akan saya antar dengan hati-hati." Nenek itu tersenyum, lalu menepuk bahu Arka. "Wah, sopan sekali kamu, Nak. Semoga rezekimu lancar." Sejak pertemuan singkat itu, hati Arka semakin mantap. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari Citra. Bukan hanya kecantikannya, tapi juga ketulusan dan kerendahan hatinya. Mulai hari itu, setiap kali mendapat order di rumah sakit, Arka selalu berharap bisa sekadar melihat senyum Citra lagi. Namun, Arka hanya berani mengagumi dari jauh. Ia tahu dirinya hanyalah seorang driver ojol dengan penghasilan pas-pasan, sementara Citra adalah seorang perawat yang dihormati banyak orang. Baginya, mengagumi dalam diam sudah cukup, meski jauh di dalam hati, benih cinta itu mulai tumbuh semakin kuat. Hari-hari Arka kembali bergulir seperti biasa. Namun, ada satu hal yang membuatnya selalu bersemangat berangkat kerja, kemungkinan bertemu Citra. Baginya, rumah sakit bukan lagi sekadar tempat menunggu orderan, melainkan tempat di mana hatinya menemukan alasan untuk terus berjuang. Setiap kali mendapat order dari atau menuju rumah sakit, Arka selalu berusaha menyapa Citra meski hanya sebentar. Kadang ia sengaja parkir sedikit lebih lama di depan lobi, berpura-pura mengecek aplikasi, padahal hatinya hanya ingin menangkap sekilas senyum wanita itu. Suatu pagi, saat pasien ramai berdatangan, Arka melihat Citra sibuk membantu seorang anak kecil yang menangis karena takut jarum suntik. Dengan sabar, Citra jongkok, menggenggam tangan si anak, dan berkata, "Tenang, ini cuma sebentar. Setelah ini kamu bisa pulang dan jajan es krim." Anak itu pun berhenti menangis, membuat ibunya tersenyum lega. Arka yang menyaksikan kejadian itu dari jauh merasa kagum. Dia benar-benar punya hati yang lembut, batinnya. Tak lama kemudian, Citra berjalan keluar untuk membeli minuman di kantin depan rumah sakit.
Saat itulah Arka memberanikan diri menyapa. "Pagi, Mbak Citra. Capek ya? Dari tadi sibuk banget?" tanyanya sambil tersenyum canggung. Citra menoleh dan tersenyum ramah. Mas Arka, ya? Enggak juga, udah biasa. Namanya juga kerja di rumah sakit, harus siap kapanpun dibutuhkan." Arka mengangguk kagum. "Saya sering lihat Mbak bantuin pasien dengan sabar. Hebat banget. Enggak semua orang bisa kayak gitu." Citra tertawa kecil. Mas bisa aja. Saya cuma melakukan kewajiban. Kalau pasien merasa nyaman, itu sudah cukup buat saya." Percakapan singkat itu saja sudah membuat hati Arka berbunga-bunga. Ia sadar bahwa perasaannya semakin tumbuh. Senyuman Citra seperti penyemangat di tengah lelahnya bekerja seharian. Malam harinya, saat ia menghitung hasil narik, pikirannya kembali melayang pada Citra. Ia membuka kotak kecil di bawah tempat tidurnya, tempat ia menyimpan uang tabungan. Mungkin jumlahnya belum seberapa, tapi ada tekad besar di balik lembaran-lembaran itu. "Suatu hari nanti, aku akan datang melamarmu, Citra. Meski aku hanya seorang driver ojol, tapi aku akan membuktikan kesungguhan hatiku," gumam Arka dengan penuh keyakinan. Sejak hari itu, Arka bekerja lebih keras. Ia rela berangkat lebih pagi dan pulang lebih malam. Setiap kali lelah, ia mengingat senyum Citra. Setiap kali ingin menyerah, ia mengingat bagaimana Citra melayani pasien dengan penuh ketulusan. Dan setiap kali menyisihkan uang, ia membayangkan hari di mana ia bisa berdiri di hadapan Citra, menyatakan niatnya untuk membangun rumah tangga sederhana namun penuh cinta. Benih cinta itu kini tumbuh semakin kuat. Tapi Arka tidak tahu, perjalanan cintanya tidak akan berjalan semulus yang ia bayangkan. Di balik senyuman hangat, dunia yang berbeda menanti untuk menguji ketulusan hatinya. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan Arka menyapa Citra mulai menjadi perhatian banyak orang. Hampir setiap hari, karyawan rumah sakit melihat driver ojol itu berdiri di dekat lobi atau parkiran dengan senyum ramah, seolah menunggu momen singkat untuk bertemu Citra. Awalnya, Citra tidak mempermasalahkan. Baginya, Arka hanyalah sosok sederhana yang tulus menyapa. Namun, di mata sebagian rekan perawatnya, itu terlihat aneh. Suatu siang, ketika jam istirahat, beberapa perawat berkumpul di ruang ganti. Mereka tertawa kecil sambil membicarakan sesuatu. Kalian sadar enggak, si ojol itu tiap hari nongkrong di depan rumah sakit? Kayaknya naksir sama Citra deh, ucap salah satu perawat sambil menahan tawa. Ya ampun, masa perawat cantik dideketin driver ojol? Ngaco banget, sahut yang lain. Yang lain menimpali, Citra harusnya dapat dokter atau minimal orang kantoran lah, masa ojol? Enggak level banget. Citra yang mendengar obrolan itu hanya terdiam, wajahnya memerah. Ia tidak suka mendengar ejekan itu, tapi ia juga tidak berani membantah di hadapan teman-temannya. Diam-diam, hatinya mulai goyah. Sore harinya, saat Citra berjalan menuju kantin, ia kembali berpapasan dengan Arka. Mbak Citra, sudah mau pulang ya? Sapa Arka dengan senyum tulus. Citra tersenyum sekilas, tapi kali ini ekspresinya berbeda, agak canggung. Iya, Mas. Capek juga hari ini. Arka menatapnya penuh perhatian. Jangan lupa makannya, Mbak. Kesehatan Mbak Citra itu penting. Ucapan sederhana itu membuat Citra sebenarnya tersentuh. Tapi bayangan ejekan rekan-rekannya tadi siang kembali terngiang. Masa perawat cantik dideketin driver ojol? Kalimat itu menusuk hatinya. Di satu sisi, Citra kagum dengan ketulusan Arka. Tapi di sisi lain, ia takut menjadi bahan gunjingan. Perasaan itu membuat Citra mulai menjaga jarak. Ia tidak ingin dianggap rendah oleh orang lain hanya karena dekat dengan seorang pengojek. Sementara itu, Arka tidak menyadari pergulatan batin Citra. Baginya, setiap senyum dan jawaban singkat dari Citra adalah tanda bahwa ia masih punya kesempatan. Ia semakin yakin untuk terus menabung dan bersiap melamar wanita pujaannya, meski dunia di sekitar mereka perlahan mulai menganggapnya mimpi yang mustahil. Malam itu, Arka duduk di kamar kontrakannya yang sederhana. Di hadapannya, sebuah kotak kecil berisi cincin emas polos yang dibelinya dari hasil kerja keras berbulan-bulan. Bukan cincin mahal, tapi bagi Arka, itu adalah simbol dari seluruh perjuangannya. Ia menatap cincin itu dengan tangan sedikit bergetar.
Inilah waktunya. Aku harus berani. Kalau aku terus menunggu, aku bisa kehilangan dia. Beberapa hari kemudian, dengan pakaian terbaik yang ia punya, kemeja putih yang mulai kusam, celana hitam sederhana, dan sepatu yang sudah sedikit usang, Arka melangkah menuju rumah Citra. Di tangannya, selain kotak cincin, ada sebuket bunga mawar yang ia beli dari pedagang pinggir jalan. Sepanjang perjalanan, hatinya berdebar kencang. Ia membayangkan berbagai kemungkinan, ditolak, diterima, atau bahkan ditertawakan. Namun ia berusaha menguatkan diri. Citra itu wanita baik. Aku yakin, niat tulus pasti bisa menyentuh hatinya dan keluarganya. Sesampainya di depan rumah Citra, ia menarik napas panjang. Rumah itu tampak cukup megah, dengan pagar besi dan halaman luas, sangat berbeda dengan kehidupannya yang serba pas-pasan. Arka semakin merasa kecil, tapi ia menepis rasa minder itu. "Assalamualaikum." Suara Arka terdengar ragu saat mengetuk pintu. Tak lama, pintu terbuka. Citra muncul dengan wajah terkejut. "Mas Arka? Tumben kesini. Ada apa?" tanyanya bingung. Arka tersenyum gugup. "Mbak, kalau boleh, saya ingin bertemu dengan orang tua Mbak. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan." Citra mengernyit. Dalam hatinya, ia sudah bisa menebak maksud kedatangan Arka. Namun ia tetap mempersilakan masuk. "Baiklah, Mas. Silakan masuk dulu." Di ruang tamu, ayah dan ibu Citra duduk menatap Arka penuh tanda tanya. Arka berusaha menahan grogi, duduk sopan, lalu membuka percakapan. "Perkenalkan, Pak, Bu. Nama saya Arka. Saya bekerja sebagai driver ojek online. Saya datang ke sini dengan niat baik." Arka menunduk sejenak, lalu mengeluarkan cincin dari saku kemejanya. "Saya menyukai putri bapak dan ibu, Mbak Citra. Dengan niat tulus, saya ingin melamarnya. Saya memang bukan orang kaya, tapi saya janji akan membahagiakan dia dengan cara saya." Citra terperanjat. Wajahnya memerah, bingung harus berkata apa. Ia menoleh ke orang tuanya, yang langsung saling berpandangan. Ruangan seketika hening. Arka menunggu jawaban dengan jantung berdegup kencang, keringat dingin membasahi pelipisnya. Dalam hatinya, ia berdoa semoga niat tulusnya tidak disia-siakan. Namun, Arka tidak tahu bahwa yang akan ia hadapi bukanlah sambutan hangat, melainkan permulaan dari penghinaan terbesar dalam hidupnya. Hening di ruang tamu pecah hanya beberapa detik setelah Arka mengutarakan niatnya. Ayah Citra menatapnya lekat-lekat, lalu tiba-tiba meledak dengan tawa keras. "Hah? Ha, ha. Driver ojol mau melamar anak saya yang seorang perawat? Lucu sekali." Tawa itu begitu menghantam telinga Arka. Seolah-olah setiap suaranya adalah pisau yang menusuk hati. Arka masih menunduk sopan, berusaha tetap tegar meski wajahnya mulai memerah. Ibu Citra menimpali dengan suara penuh sinis. "Nak, kamu salah alamat. Citra itu berhak dapat pria mapan, minimal dokter atau pengusaha. Kamu, pengojek jalanan. Bahkan kamu tidak pantas menginjak lantai rumah ini." Arka mengangkat wajahnya perlahan, mencoba menatap dengan ketulusan. "Bu, Pak, saya memang hanya driver ojol. Tapi niat saya sungguh-sungguh. Saya tidak punya harta, tapi saya punya tekad untuk bekerja keras demi Citra." Namun, ucapan itu justru membuat mereka semakin terbahak. "Kamu bilang bekerja keras? Seumur hidup pun kamu tidak akan bisa memberi Citra kehidupan layak," kata ayah Citra dengan nada meremehkan. Citra yang duduk di samping hanya menunduk. Hatinya campur aduk, antara kasihan pada Arka, malu pada orang tuanya, dan takut menjadi bahan gunjingan. Ia ingin berbicara, tapi lidahnya keluh. Arka menoleh padanya, berharap ada pembelaan kecil. "Citra, aku datang dengan tulus. Aku tidak punya apa-apa selain kesungguhan. Aku pikir, itu cukup." Namun, Citra tetap diam. Wajahnya tertunduk, seolah enggan terlibat. Itu lebih menyakitkan bagi Arka daripada ejekan orang tuanya. Ayah Citra lalu berdiri, menepuk meja dengan keras. "Dengar, Nak, jangan pernah bermimpi terlalu tinggi. Dunia kita berbeda. Kau hanya tukang ojek, sedangkan anak saya pantas hidup dengan pria terhormat. Jadi mulai sekarang, jauhi Citra."
Arka terdiam. Kata-kata itu menampar harga dirinya. Tapi ia menahan diri, tak ingin membalas dengan kemarahan. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Baik, Pak, Bu. Terima kasih sudah menerima kedatangan saya. Maaf kalau kehadiran saya dianggap hina. Saya pamit." Ia berdiri perlahan, memasukkan cincin kembali ke saku, dan melangkah menuju pintu. Sebelum keluar, ia menoleh sebentar ke arah Citra, wanita yang diam saja saat dirinya dihina. Senyum getir menghiasi wajahnya. "Semoga kamu bahagia, Citra," bisiknya lirih. Pintu pun tertutup. Yang tersisa hanyalah keheningan di ruang tamu, sementara di luar sana, Arka berjalan dengan langkah berat, membawa luka yang tak kasat mata, luka yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Arka melangkah keluar dari rumah Citra dengan wajah tertunduk. Senyumnya yang dipaksakan masih tersungging di bibir, meski hatinya remuk berkeping-keping. Kata-kata hinaan dari orang tua Citra terus terngiang di telinganya, seolah menjadi gema yang tak bisa hilang. "Driver ojol melamar perawat? Lucu sekali. Kamu bahkan tidak pantas masuk rumah ini." Setiap kalimat itu menusuk lebih dalam dari pisau. Di depan pagar rumah, Arka berhenti sejenak. Malam sudah mulai turun, lampu jalan menyala redup, dan angin berembus pelan. Tangannya yang menggenggam cincin kecil bergetar hebat. Ia menatap kotak cincin itu, lalu menutupnya kembali dengan desahan panjang. "Jadi, beginilah jawabannya," gumamnya lirih. Langkahnya terasa berat ketika ia berjalan menuju motor tuanya. Dari balik pintu rumah, samar-samar masih terdengar tawa sinis keluarga Citra. Suara itu semakin memperburuk perih di dadanya. Namun, yang paling menyakitkan bagi Arka bukanlah ejekan mereka, melainkan sikap diam Citra. Wanita yang selama ini ia kagumi, tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membelanya. Di perjalanan pulang, jalanan malam terasa lebih lengang dari biasanya. Lampu kota berkelip, tapi hati Arka terasa gelap. Motor yang ia kendarai melaju pelan, seolah menyesuaikan dengan beban pikiran yang menindih. Di sebuah persimpangan lampu merah, Arka berhenti. Ia membuka helmnya sebentar, lalu menengadah ke langit. Matanya berkaca-kaca, meski ia berusaha menahannya. Ternyata ketulusan saja tidak cukup, dunia hanya melihat dari harta dan pangkat. Sesampainya di kontrakan, Arka meletakkan motor dan masuk dengan langkah gontai. Ia duduk di pojok kamar, membuka kotak cincin itu sekali lagi, lalu menatapnya lama. Cincin sederhana yang ia beli dari hasil lembur, menahan lapar, dan bekerja tanpa mengenal lelah. Semua sia-sia di mata mereka. Akhirnya, air mata yang ia tahan pun jatuh. Bukan air mata kelemahan, melainkan air mata kecewa. Ia kecewa pada nasib, pada dunia yang memandang rendah orang kecil, dan pada dirinya sendiri yang terlalu berani berharap. Namun, di tengah luka yang menganga, ada api kecil yang mulai menyala dalam hatinya. Api yang tidak ia sadari akan menjadi sumber kekuatannya untuk bangkit kembali. Luka ini akan meninggalkan bekas, tapi juga akan mengubah Arka selamanya. Beberapa hari berlalu sejak malam penghinaan itu. Arka tetap menjalani aktivitasnya sebagai driver ojol, meski hatinya masih menyimpan luka yang dalam. Namun, di balik senyum getir dan penampilannya yang sederhana, tersimpan sebuah rahasia besar yang tidak diketahui siapapun, bahkan Citra. Ya, Arka bukanlah driver ojol biasa. Ia seorang perwira polisi berpangkat inspektur muda yang ditugaskan secara khusus untuk menyamar. Misinya sangat berbahaya, membongkar sindikat narkoba yang telah lama beroperasi di sekitar rumah sakit tempat Citra bekerja. Kehidupan gandanya adalah bagian dari strategi penyamaran. Jaket lusuh, motor tua, kontrakan sempit, semua itu hanyalah topeng. Di baliknya, Arka adalah sosok yang disegani oleh rekan-rekannya, pemimpin muda yang cerdas, dan perwira yang memiliki keberanian luar biasa. Malam itu, setelah seharian menarik ojol, Arka pergi ke sebuah markas rahasia. Di dalam ruangan kecil yang penuh peta, laptop, dan berkas-berkas penyelidikan, beberapa polisi berpakaian sipil sudah menunggunya. "Selamat datang, Inspektur Arka," ucap salah satu anggota tim sambil memberi hormat. Arka meletakkan helmnya, lalu duduk. Suaranya berubah tegas, jauh dari sosok driver ojol yang sederhana. "Bagaimana perkembangan penyelidikan kita?" tanyanya. Salah satu anggota tim membuka laptop dan menunjukkan data. "Target utama,
jaringan narkoba rumah sakit semakin aktif. Mereka menggunakan pasien dan keluarga pasien sebagai kurir tanpa sadar. Bukti sudah terkumpul, tapi kita masih butuh satu momen tepat untuk melakukan penyergapan. Arka mengangguk. Matanya tajam, penuh konsentrasi. Kita harus pastikan semua pelaku tertangkap, dari level bawah sampai otak di baliknya. Tidak boleh ada yang lolos. Sesaat ruangan itu hening. Semua anggota menatap Arka dengan hormat. Meski usianya masih muda, wibawanya begitu kuat. Ia dikenal berani turun langsung ke lapangan, tidak hanya memerintah dari balik meja. Namun, di balik ketegasannya, Arka masih menyimpan luka pribadi. Wajah Citra kembali terlintas dalam pikirannya. Bagaimana ia dihina di depan keluarganya, bagaimana Citra hanya diam tanpa membela. Ia menarik napas panjang, menyingkirkan perasaan itu sejenak. Tidak apa-apa. Biar mereka menganggapku hina. Yang penting, tugasku berhasil. Suatu saat, kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Ia menatap foto target di papan penyelidikan, wajah-wajah orang yang menjadi biang kerok peredaran narkoba. Dan di balik tekadnya menuntaskan misi, ada janji yang ia ucapkan dalam hati. Luka batinnya akan terbayar ketika ia berhasil menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Beberapa minggu setelah malam penghinaan di rumah Citra, kota itu diguncang oleh sebuah berita besar. Di layar televisi nasional, di portal berita daring, hingga di media sosial, satu kabar menjadi sorotan. Polisi berhasil menangkap jaringan narkoba terbesar yang selama ini beroperasi di rumah sakit pusat. Malam itu, sirine polisi meraung keras di sekitar rumah sakit. Puluhan aparat bersenjata lengkap mengepung bangunan, membuat pasien, keluarga, dan karyawan panik. Namun operasi itu berjalan cepat, tepat, dan penuh perhitungan. Para kurir, pemasok, hingga otak di balik sindikat satu persatu digiring keluar dengan tangan terborgol. Warga sekitar yang berkerumun hanya bisa ternganga. Mereka tidak menyangka, tempat yang seharusnya jadi pusat penyembuhan justru dipakai sebagai markas kejahatan. Dan di antara keramaian itu, sosok pemimpin operasi tampil gagah dengan seragam polisi lengkap, pangkat tersemat jelas di pundaknya. Wajahnya tegap, suaranya lantang, dan sorot matanya tajam. Dialah Arka. Target utama sudah ditangkap. Pak! Semua barang bukti berhasil diamankan, lapor seorang anggota tim dengan hormat. Arka mengangguk tegas. Bagus. Pastikan tidak ada satupun yang lolos. Semua harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kamera wartawan pun berputar, memotret dan merekam momen itu. Nama Arka langsung disebut dalam siaran langsung. Pemimpin operasi ini adalah Inspektur Muda Arka Pratama, perwira muda yang menyamar sebagai driver ojek online demi membongkar sindikat narkoba di rumah sakit. Seketika, nama Arka menjadi trending. Sosok yang sebelumnya dianggap remeh, kini dielu-elukan sebagai pahlawan. Warga bertepuk tangan, bersorak menyebut namanya. Di rumahnya, Citra dan keluarganya menonton berita itu dengan wajah pucat. Ibu Citra sampai menjatuhkan cangkir teh yang ia pegang. Aha! Arka? Itu! Arka? Suaranya tercekat. Ayah Citra hanya terdiam kaku, matanya membelalak tak percaya. Sementara Citra menutup mulutnya dengan tangan, air matanya jatuh deras. Bayangan saat Arka berlutut dengan cincin sederhana, lalu ditertawakan habis-habisan, kembali terputar jelas di kepalanya. Di rumah sakit sendiri, para perawat yang dulu suka mengejek pun kini terdiam. Mereka saling pandang dengan wajah malu. Jadi, Mas Arka yang sering nongkrong di depan itu, seorang perwira? Bisik salah satu dari mereka dengan suara bergetar. Malam itu menjadi titik balik. Sosok yang pernah dipandang hina kini berdiri di puncak kehormatan. Dan semua orang yang dulu meremehkannya mulai diguncang rasa malu dan penyesalan. Namun bagi Arka, ini bukan tentang balas dendam. Ia berdiri tegap di hadapan wartawan, berkata dengan lantang, "Kami tidak akan pernah berhenti memberantas narkoba. Masyarakat harus tahu, kami bekerja untuk melindungi mereka, meski harus berkorban menyamar dan menanggung hinaan." Kata "hina" yang meluncur dari bibirnya terasa begitu menohok, seakan ditujukan pada orang-orang yang dulu menertawakannya. Keesokan paginya, seluruh kota masih ramai membicarakan operasi besar yang dipimpin oleh Arka. Televisi menayangkan berulang kali rekaman ketika ia tampil gagah di depan kamera, memberi keterangan pers bersama Kapolres.
Media sosial penuh dengan pujian, foto, dan potongan video dirinya. Inspektur muda Arka Pratama, perwira muda penuh prestasi yang rela menyamar sebagai driver ojek online demi membongkar sindikat narkoba. Kalimat itu menjadi headline di banyak media. Di rumah Citra, suasana sangat berbeda. Ruang tamu yang biasanya ramai kini hening. Ayah Citra hanya duduk terpaku menatap layar televisi, sementara wajahnya memucat. Ibu Citra bolak-balik berjalan gelisah, seakan tidak percaya apa yang baru saja mereka lihat. Bagaimana bisa? Orang yang kemarin kita hina, ternyata seorang perwira polisi, suara Ibu Citra parau, nyaris berbisik. Ayah Citra menelan ludah. Aku bahkan mengusirnya, menertawakannya di depan anak-anak, ucapannya tercekat, penuh sesal. Sementara itu, Citra duduk di pojok ruangan. Air matanya mengalir tanpa henti. Dalam hatinya, ia ingin sekali meminta maaf, tapi bayangan wajah Arka yang tersenyum getir sebelum meninggalkan rumahnya terus menghantui. Maafkan aku, Arka, aku pengecut, aku tidak berani membelamu, bisiknya lirih. Tetangga-tetangga pun heboh. Di warung kopi, orang-orang membicarakan hal yang sama. Tahu nggak? Ternyata si Arka itu bukan ojol biasa, loh. Dia perwira polisi. Hebat sekali. Ya ampun, kemarin aku sempat lihat dia dihina di depan rumah Citra. Malunya bukan main kalau ingat sekarang. Pantas saja dia selalu tenang, ternyata menyimpan rahasia sebesar itu. Rekan-rekan Citra di rumah sakit pun tak kalah tercengang. Mereka yang dulu sering meremehkan Arka kini hanya bisa menunduk saat melihat berita di televisi ruang perawat. Gila. Kemarin aku sempat bilang dia cuma cari muka sama Citra. Sekarang, lihat sendiri, dia pahlawan. Aku benar-benar malu, kalau dia datang ke sini lagi, aku nggak tahu harus taruh muka di mana. Hari itu, nama Arka menjadi buah bibir semua orang. Sosok yang pernah dipandang hina, kini berdiri di puncak kehormatan. Namun di balik pujian yang melimpah, ada hati-hati yang tercabik oleh penyesalan. Keluarga Citra, rekan-rekannya, dan orang-orang yang dulu pernah menertawakan Arka. Mereka semua tercengang, terpukul, dan tak lagi bisa menghapus kenyataan pahit bahwa mereka pernah merendahkan seorang pria berhati tulus yang ternyata jauh lebih terhormat dari dugaan mereka. Malam itu, kamar Citra terasa sesak. Lampu redup, udara pengap, dan pikirannya kacau balau. Di meja belajarnya, televisi kecil masih menyala, menayangkan ulang liputan tentang operasi besar yang dipimpin oleh Arka. Wajah Arka tampak gagah dengan seragam perwira, suara lantangnya penuh wibawa. Citra menatap layar itu sambil terisak. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi bantal di pangkuannya. Arka, maafkan aku, bisiknya lirih. Kenangan demi kenangan kembali menyeruak. Ia ingat jelas bagaimana Arka berdiri di ruang tamu, mengenakan pakaian terbaiknya, membawa cincin sederhana dengan tangan gemetar. Ia melihat tatapan tulus Arka kala itu. Tatapan seorang pria yang benar-benar ingin membangun rumah tangga, bukan sekadar berhayal. Namun, saat orang tuanya menghina, menertawakan, bahkan mengusir Arka, dirinya hanya bisa menunduk. Ia tidak mengucapkan satu kata pun untuk membela. Aku pengecut, aku tidak pantas disebut perawat, apalagi seorang wanita yang menghargai ketulusan. Suara Citra tercekat, dadanya sesak. Setiap kalimat hinaan yang keluar dari mulut ayah dan ibunya terputar kembali di kepalanya. Driver ojol mau melamar perawat? Lucu sekali. Dan yang lebih menyakitkan, ia teringat senyum getir Arka sebelum pergi. Senyum yang seolah berkata, aku tidak apa-apa, meski hatiku hancur. Citra menggenggam bantalnya erat-erat, tubuhnya bergetar. Andai aku bisa memutar waktu, aku pasti akan berdiri di sampingmu. Aku pasti akan membelamu, Arka. Aku bodoh, sangat bodoh. Di luar kamar, Ibu Citra juga menangis dalam diam. Ayah Citra duduk termenung dengan rokok yang tak kunjung dihisap. Mereka sama-sama dihantui rasa bersalah, tapi yang paling tersiksa adalah Citra sendiri, karena ia tahu, Arka tidak hanya kehilangan kehormatan malam itu, melainkan juga hatinya yang tak sempat ia jaga. Citra memandang cincin perak kecil di jarinya sendiri. Cincin hadiah dari ibunya, bukan dari Arka. Tangannya bergetar, lalu ia melepasnya. Cincin ini tak ada artinya. Cincin sederhana Arka jauh lebih berharga. Malam itu, ia berjanji pada dirinya sendiri. Suatu hari,
Ia harus menemui Arka. Meski hatinya hancur, meski mungkin terlambat, ia ingin meminta maaf langsung pada lelaki yang pernah ia biarkan pergi dengan luka paling dalam. Hari itu, suasana rumah sakit sangat berbeda. Aula utama dipenuhi tamu undangan, wartawan, dan pejabat tinggi. Sebuah acara penghargaan besar diadakan untuk memberikan apresiasi kepada tim kepolisian yang berhasil membongkar sindikat narkoba. Di panggung utama, Arka tampil gagah dengan seragam perwira lengkap. Tepuk tangan bergemuruh saat namanya disebut. Kamera menyorotnya dari berbagai sudut, dan setiap orang menatap dengan penuh hormat. Di antara kerumunan itu, Citra berdiri kaku dengan jantung berdegup kencang. Matanya berair melihat sosok yang dulu pernah ia biarkan pergi. Ia menatap Arka dengan campuran rindu, malu, dan sesal. Setelah acara selesai, Arka berjalan keluar aula, dikerubungi rekan sejawat dan beberapa wartawan. Citra memberanikan diri, menembus kerumunan, lalu memanggil pelan namun penuh getar. Arka! Langkah Arka terhenti. Ia menoleh, dan pandangannya bertemu dengan Citra. Sesaat hening. Keramaian di sekitarnya seolah lenyap. Citra mendekat, kedua tangannya bergetar. Air matanya jatuh, tanpa bisa ia tahan. Arka, maafkan aku. Aku salah. Aku bodoh sudah diam ketika mereka menghina kamu. Aku seharusnya berdiri di sampingmu. Arka menatapnya tanpa ekspresi, matanya dingin, tegas, jauh berbeda dari tatapan hangat yang dulu selalu ia berikan. Citra melanjutkan, suaranya bergetar. Aku masih mencintaimu. Perasaan itu tidak pernah hilang. Arka, aku mohon, beri aku kesempatan. Beberapa orang mulai memperhatikan percakapan mereka. Tapi Arka tetap tenang. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang dalam namun tegas. Citra, dulu aku datang dengan tulus. Aku tidak membawa harta, tidak membawa jabatan, hanya niat baik dan cinta. Tapi yang kudapat hanyalah tawa dan hinaan. Citra terisak, Arka, aku. Namun Arka mengangkat tangannya, menghentikan. Hargaku bukan ditentukan seragam di pundak ini. Bukan pangkat, bukan penghargaan, tapi ketulusan yang dulu kalian tolak. Dan luka itu tidak akan pernah bisa hilang. Citra terdiam, tubuhnya lemas. Kata-kata Arka seperti pisau yang menusuk langsung ke hatinya. Ia tahu Arka benar. Ia tidak pernah membela ketika seharusnya ia berdiri di sisi pria yang tulus mencintainya. Arka menatapnya sekali lagi, tatapan yang dingin sekaligus penuh luka. Aku tidak membencimu, Citra. Tapi aku juga tidak bisa kembali ke masa lalu. Ada hal-hal yang jika sudah hancur, tidak bisa diperbaiki lagi. Setelah itu, Arka melangkah pergi, meninggalkan Citra yang jatuh berlutut, menangis terseduh-seduh di tengah aula. Semua orang yang menyaksikan hanya bisa terdiam, sebagian bahkan merasa iba. Namun bagi Citra, saat itu ia benar-benar sadar, ia telah kehilangan lelaki terbaik dalam hidupnya. Bukan karena takdir, tapi karena sikapnya sendiri. Langkah Arka menjauh perlahan, menyisakan gema di aula rumah sakit yang mulai lengang. Ia tidak menoleh lagi, tidak memberi kesempatan pada masa lalu untuk menariknya kembali. Seragam perwira di tubuhnya berkibar seiring langkah tegapnya, seakan menegaskan, ia telah meninggalkan semua luka, semua hinaan, dan semua kenangan pahit itu di belakang. Citra terjatuh berlutut. Air matanya mengalir deras. Tubuhnya bergetar menahan sesal. Ia berusaha memanggil nama Arka sekali lagi, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Suara tangisnya menjadi saksi bahwa hatinya hancur tak bersisa. Arka, maafkan aku, isaknya berulang kali, namun hanya kesunyian yang menjawab. Di sisi lain, ayah dan ibu Citra yang juga hadir dalam acara itu hanya bisa menunduk dalam-dalam. Wajah mereka merah pada menahan malu. Bayangan saat mereka menertawakan Arka di ruang tamu kini berbalik menjadi cambuk yang menyakitkan. Orang-orang di sekitar menatap mereka dengan tatapan penuh sindiran, bukan lagi karena iri, tapi karena jijik atas kesombongan yang pernah mereka tunjukkan. Dialah yang pernah kalian usir, bukan? Bisik seseorang di antara kerumunan. Ya ampun, kalau dulu mereka tahu, pasti tidak akan berlaku sekejam itu. Kalimat-kalimat bisikan itu semakin menusuk hati keluarga Citra. Tak ada lagi kebanggaan tersisa, hanya rasa malu dan penyesalan yang menyesakkan dada. Citra menutupi wajahnya dengan kedua tangan.
Ingatan itu datang bertubi-tubi, senyum getir Arka saat melangkah pergi dulu, kalimat singkatnya yang penuh luka, cincin sederhana yang pernah ia bawa. Semua itu kini berubah jadi hantaman keras. Andai waktu bisa diputar kembali, gumamnya lirih, seakan bicara pada dirinya sendiri. Aku akan berdiri di sisimu, Arka. Aku tidak akan diam. Aku tidak akan biarkan mereka menghina ketulusanmu. Namun semua itu tinggal mimpi. Waktu tak bisa kembali. Kesalahan tak bisa dihapuskan. Dan cinta yang tulus itu sudah pergi, bersama lelaki yang kini berdiri di puncak kehormatan. Malam itu, seluruh kota tahu satu kebenaran pahit. Pria yang dulu dipandang rendah sebagai driver ojol, ternyata jauh lebih mulia dan terhormat. Dan penghinaan yang pernah mereka tujukan kepadanya kini hanya meninggalkan satu hal, penyesalan yang tidak akan pernah bisa diperbaiki. Begitulah akhir kisah Arka, seorang driver ojol yang ternyata seorang perwira muda penuh kehormatan. Penghinaan yang dulu ia terima, kini berbalik menjadi penyesalan yang tak pernah bisa diperbaiki. Dari cerita ini kita belajar, jangan pernah meremehkan orang lain hanya dari penampilan. Karena di balik kesederhanaan, bisa jadi tersimpan kehormatan yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga buat kita semua. Jangan lupa tinggalkan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menyentuh lainnya di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, hargai setiap orang dengan tulus, karena kita tidak pernah tahu siapa mereka sebenarnya.